Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LHFin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 3 Desember 2020. Oke, kita memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Good newsnya Bapak Ibu, akhirnya di akhir tahun Johannes berhasil mengembalikan modal saya di atas 20.000 ya. Seperti Anda bisa lihat, sekarang equity Johannes naik 21.500. Sebenarnya kemarin sempat 22.500 ya, hari ini berkurang $1.000 karena hari ini dan kemarin malam natural gas tiba-tiba harganya turun tajam, tapi nanti kita bahas itu. So kita masih on track ya, tutup tahun setidaknya hasilnya adalah profit atau positif ya untuk tahun 2020 ini. Nah, ada beberapa perubahan yang perlu Bapak Ibu lihat dari posisi saya. Saya akan bahas satu persatu mulai dari yang mau expired deket ini, yaitu 14 Desember. Linhawk akhirnya kita bisa menuai profit ya, hampir 100%. IV-nya yang tinggi kita sudah berhasil manfaatkan dengan melakukan sell put dan sell call, dan Hawk itu sendiri ternyata memang sudah konsolidasi. Preminya tinggal sedikit Bapak Ibu, maka kita sudah pasang order close dengan limit yang terkecil yaitu 0,125. Jadi ini sudah posisi as good as cash ya. Jadi untuk Hawk kita berhasil dan kita nanti lihat setelah Hawk-nya kita tutup buying power kita berapa. Karena saat ini available buying power free cash saya sisa 9.000 sedangkan equity saya 21.000. Jujur semua posisi sudah kita masuk, tapi kita masih menyimpan satu posisi yang kita mau masuk tapi kita harus tunda sebentar ya, yaitu posisi crude oil. Sampai detik ini nanti Jonas akan terangkan. OPEC sudah meeting, tapi keputusannya masih belum jelas, dia masih delay 1-2 hari. Jadi kita masih belum berani take action untuk posisi crude oil. Jadi free cash saya 9.000 itu jatahnya udah memang saya siapkan untuk satu lot crude oil. Setelah itu uang kita fully bekerja ya dengan free margin kurang lebih 30-40%. So yang Hawk Anda biarkan saja. Nah, terus ini ada posisi baru Bapak Ibu, saya masuknya itu hari kerja terakhir. Jadi kalau Anda bisa lihat, Johannes masuk pada tanggal 30 November. Itu kita masuk posisi yang namanya buy put vertikal ya. Jadi bukan selling option, tetapi buy vertical put yang benar. Buy vertical put. Artinya apa? Seperti yang Anda bisa lihat, saya ada buy put di 1170, terus saya kunci dengan sell put yang lebih rendah di 1160, sehingga maksimum profit saya adalah 10 poin, yaitu selisih strike-nya. Sedangkan ongkos buying saya, kasarannya itu adalah 22 poin dikurangi 17 poin, jadi ongkos buying poin saya 5 poin. Kita berharap apa? Kita berharap kalau nanti pada saat expire 24 Desember, ZS tetap di bawah 1160, maka kita make profit. Sebesar berapa? 10 maksimum profitnya dikurangi ongkos kita 5 sehingga net profit kita 5. Ini adalah strategi yang Johannes bilang murni probabilitas, statistika, dan matematika. Kenapa? Karena kita sudah catat secara manual ZS candle monthly-nya yang kita sudah cocokkan, monthly-nya itu berakhir persis pada saat option-nya expired. Itu sudah 6 kali hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hijau berturut-turut ya. Jadi kita hanya berharap tidak ada yang namanya 12 bulan candle hijau atau 12 bulan candle merah. Dan kalau kita sudah lihat ZS monthly candle-nya itu sudah 6 kali hijau ya, Anda bisa lihat di sini kebetulan cocok, 1 kali hijau, 2 kali hijau, 3 kali hijau, 4 kali hijau, 5 kali hijau, 6 kali hijau, 6 bulan hijau berturut-turut. Sehingga di periode yang Desember ini kita berharap mungkin saatnya istirahat, saatnya merah. Ini murni probabilitas dan statistika. Dimana kalau ternyata bulan ini masih hijau, artinya dia 7 kali hijau berturut-turut, maka kita akan melakukan posisi yang sama next month-nya. Tentunya lotnya kita double ya. Jadi ini murni probabilitas dan statistika. Anda boleh mengikuti posisi ini. Oke, itu ZS, kita bisa simpulkan itu. Nah, sembari Johannes membahas ZS, saya mau membahas secara keseluruhan tentang sektor grain ZS, ZC, dan ZB. Kita tahu yang paling parah di antara tiga ini adalah ZS, soybean. Kenapa? Karena soybean panennya gagal. Saya sudah bahas di video yang lalu, ending stocknya kecil banget ya. Wheat itu produksinya lebih merata di seluruh dunia, tidak ada masalah. Jadi kalau mau kita sell call set wheat itu juga boleh, memang seasonalnya juga sudah turun dan Johannes pun sudah ada posisi sell call wheat
di sini. Ya, sudah floating profit 155, sisa 108, nggak perlu diotak-atik ya, so far so good. Kita jaga cukup jauh di 675, sedangkan harga WIT saat ini masih 584 ya. So posisi kita aman. Nah, karena kita udah ada posisi wheat, kita udah ada posisi soybean, saya rasa saya tidak boleh menyentuh corn. Kenapa? Kelihatannya diversifikasi 3 aset, tapi 3 aset ini korelasinya sama, sektor green, jadi sudah cukup. Untuk soybean pun juga ZS sebenarnya kalau Anda mau lihat IV-nya ZS itu bagus banget. Katakan Anda bisa sell call di 1400 sejauh ini masih mendapatkan premi yang lumayan. Cuma kita tidak boleh masuk sell option semata-mata hanya melihat wow ini IV-nya sedang bagus. Maka option selling, optionnya lagi overpriced. Jadi selling option itu sangat bagus. Nope. Kita juga harus melihat fundamentalnya. Kalau memang fundamentalnya bullish ya kita tidak boleh melawan ya. Cara yang terbaik dan cara yang teraman kalau memang Anda merasa bahwa ini kenaikannya sudah cukup, fundamental yang masalah gagal panen, kekhawatiran panen itu sudah terrealisasi ke harga soybean yang sudah naik paling banyak, sudah naik cukup banyak, maka cara teraman saat ini ya menggunakan buy vertical put yang Johannes lakukan di sini. Apalagi didukung dengan statistika yang begitu bagus, sudah 6 kali hijau berturut-turut. Oke. Nah, selanjutnya untuk natural gas seperti sama, panjangan kita masih sama, kita putnya itu sudah gold, ternyata sell put kita aman, tidak gold, makanya equity Johannes dari 2 minggu yang lalu sekitar 20 ribuan langsung naik cukup banyak 21 ribu karena sell put kita make profit. Sehingga kita melakukan lagi sell put lagi di strike yang cukup aman yaitu di 2,45. Kenapa kita memilih natural gas? Satu, IV-nya memang tinggi ya. Jadi kita mau masuk, kita tetap masuk sell put natural gas. Sell call jelas kita ngikuti SOP option selling 2.0 di musim winter tidak boleh melakukan sell call natural gas. Kenapa Bapak Ibu? Karena Johannes pernah bilang menyampaikan di saat musim winter core fundamental supply demand natural gas terhadap pengaruh cuaca ini lebih signifikan yang bisa menggerakkan harga natural gas naik turun. Faktornya dominan sekali. Tapi kalau selain musim winter dan musim summer, core fundamentalnya itu lebih dominan ya. Karena sentimen pasar di saat winter dan summer selalu berubah-ubah mengikuti cuaca. Cuaca itu ibaratnya dijadikan kiblat utamanya untuk menentukan harga natural gas naik atau turun di saat musim winter atau summer. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini kita lihat, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu natural gas sempat naik terus sampai mendekati angka 3. Kenapa? Karena ada perkiraan cuaca, bakal ada cuaca yang dingin, cold blast ya. Kita bisa lihat kalau memang cuacanya ini benar-benar dingin, harga natural gas diekspektasikan bisa tembus di atas $3. Dan Anda bisa lihat beberapa hari terakhir sebelum 2 hari terakhir ini itu harga natural gasnya sempat naik terus ya. Nah, sempat naik ketiga sini, tapi Bapak Ibu Anda bisa lihat nih 3 hari terakhir ini tiba-tiba dari 3 turun tajam sampai 2,67. Ada apa ini? Simpel Bapak Ibu, kenapa? Karena weather forecast modelnya itu berubah-ubah. Dan Anda bisa lihat di sini mereka juga minggu lalu masih bicara bahwa ternyata forecast weather-nya masih dingin. Wah, kalau caranya dingin-dingin seperti ini, storage-nya yang sedang banyak ini, nanti ujung-ujungnya storage surplus ini bisa hilang by pertengahan Januari, sehingga sell put itu sangat bagus ya, sehingga harga itu suportif untuk bergerak naik. Dan Anda bisa lihat di sini. Sebentar, saya akan tunjukkan storage. Nah, ini Anda bisa lihat storage sekarang berada di level segini ya, dibandingkan rata-rata 5 tahunnya yang paling parah itu dia tinggi. Saat ini juga cukup termasuk di rata-rata yang tinggi, makanya kita melihat harga natural gas cukup rendah. Tetapi kalau cuacanya dingin terus-terusan, wah nanti pemakaiannya bakal banyak nih, ini bakal turunnya kenceng banget dibandingkan yang normalnya, sehingga surplusnya bisa hilang. Ini sebuah argumen bullish yang kita bicara, kalau begitu resiko harga natural gas naik kenceng dibandingkan resiko harga natural gas turun kenceng, yang naik kenceng lebih besar, sehingga sell putnya lebih aman.
Well, ini semua adalah forecast, di mana forecast ini semua berdasarkan cuaca. Akan tetapi sekali lagi, minggu ini ternyata baru keluar laporan cuaca terbaru. Dan ini sangat membingungkan. Nah, nih. Natural gas bulls yang berharap naik can get anything going as weather model flip-flop. Apa yang terjadi? Cuacanya, perkiraannya yang cuaca yang kapan hari yang dingin, colder than normal, tiba-tiba sekarang berubah. The latest weather projection are warmer than 30 year average-nya. Nah, sehingga Anda bisa lihat harga natural gasnya pun turun. Ini mendukung fakta bahwa yes, memang di saat musim winter, musim summer, cuaca itu sangat berperan penting dan mampu menggerakkan harga pasar secara short term. Tapi kalau kita mau tahu tentang masalah fundamentalnya kita masih lebih cenderung ke bullish ya. Kenapa? Karena satu, production. Kita bicara tentang core fundamental, kita bicara tentang supply and demand. Productionnya Bapak Ibu terakhir ya masih turun ya, tidak break record high sebelum tahun padat seperti awal-awal tahun atau tahun lalu yang grafiknya warna biru ini. Dia masih cenderung stagnan stabil dan arahnya memang agak turun dan seharusnya memang susah naik. Kenapa? Karena rig jumlah titik tambang untuk eksplorasi saya pernah jelaskan di video sebelumnya, capital expenditure para perusahaan gas untuk mencari titik-titik tambang baru memang mulai diperlambat atau di stop, sehingga kalau mau membuat productionnya itu mau naik banyak lagi itu susah. Inilah yang menyebabkan alasan kenapa Pak, kalau kita lihat walaupun storage level pada tahun saat ini itu cukup tinggi, bahkan di atas 5 tahun lalu, bahkan di atas juga 10 tahun rata-rata, ini cukup tinggi Bapak Ibu. Kok harga natural gasnya ini pada saat storage-nya tinggi-tingginya kok nggak hancur banget? Ya karena memang production-nya pun juga didukung, production-nya juga melemah. Sehingga itu juga support memberikan keamanan ekstra buat kita yang memiliki posisi sell put. Berita bagusnya lagi Bapak Ibu, LNG ekspornya tetap naik ya. Sehingga supply walaupun productionnya naik tetapi ekspornya juga naik, sehingga supply domestik dalam negeri untuk aset natural gas, komoditas natural gas ini pun juga tidak banyak-banyak banget. Itulah sebabnya kita masih pede untuk melakukan posisi sell put. Nah, jadi yang punya Anda yang belum masuk sell put bisa masuk sell put, yang Anda sudah masuk sell put nggak masalah ya, biarkan aja selama tidak ada perubahan core fundamental yang signifikan, hanya naik turunnya masalah cuaca, well Anda masih boleh bertahan. Lain cerita kalau ternyata productionnya naik banyak, LNG ekspornya turun banyak, supply-nya benar-benar banyak, maybe Anda harus melakukan cut loss. Tapi untuk sementara ini kita cukup nyaman, comfort zone ya, karena core fundamentalnya nggak ada masalah. Oke, yang terakhir kita juga ada posisi tambahan baru Bapak Ibu, yaitu GBP. Pound sterling kita melakukan sell call 1,375. Periode yang lalu kita juga melakukan sell call dan hasilnya profit, kita udah membukukan profit. Yang kali ini kita juga melakukan sell call. Untuk currency memang kita 100% technical Bapak Ibu. Kenapa? Karena di antara currency Aussie, Euro, Japanese Yen, IV yang paling bagus tetap pound sterling. Makanya kita melakukan posisi sell call pound sterling. Yes, kita baru melakukan posisi ini dan so far masih floating loss ya, tiba-tiba masih naik. Kenapa kita melakukan sell call ini? Simple, dua poin. Yang pertama adalah technical Bapak Ibu ya. Nah, kita nggak menyangka nih hari ini tiba-tiba candlenya bisa hijau balik, padahal kita masuk sell call GBP itu baru kemarin pada saat candlenya itu merah seperti ini Bapak Ibu ya. Waktu itu kayak kemarin malam candlenya merah seperti ini dan grafiknya nggak seperti ini Bapak Ibu. Ini kemarin malam dia sudah cross turun seperti ini, nge-cross dan ada kayak warna merahnya kemarin malam. Nggak tahu kenapa tiba-tiba subuh berbalik arah dan hari ini dia tiba-tiba naik kenceng. Tapi ya sudahlah, kita benar-benar alasannya sell call adalah karena sudah cross posisi stochastic overbought, jadi kita mau melakukan sell call. Yang kedua, Anda juga lihat dari segi seasonal, ini adalah seasonalnya pound sterling dan Anda bisa lihat menuju akhir tahun sampai nanti Desember itu seharusnya seasonalnya downtrend. Oke, namanya technical, kita nggak bisa jadikan jaminan 100%, tapi kita bersyukur kita melakukan strategi option selling. Artinya apa?
kalaupun ternyata GBP-nya tidak turun, asal dia stagnan atau naik-naik dikit aja, kita punya posisi sell option masih bisa profit walaupun salah arah. Sekarang posisinya GBP di 31,345, kita ada posisi GBP sell call-nya di 1,375. Anda bisa lihat di sini 1,375 kurang lebih di sini Bapak Ibu. Ya, kita melihat adanya resisten di area 1345 sama 135. Ya, kita berharap dia tidak naik-naik banyak atau dia mungkin bisa berbalik arah. Karena secara statistika mingguan dia juga sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali hijau berturut-turut. So biarkan, do nothing, tetap jalankan SOP exit-nya. Jika terjadi 3 kali premi, maka sell call-nya Anda harus segera cut loss. Oke. Nah, seperti yang tadi pada awal video Jonas bilang, saya masih bisa masuk satu posisi lagi, yaitu crude oil. Crude oil dari kemarin OPEC itu pending terus, postpone top. OPEC meeting tanggal 30 November ditunda tanggal 1, bukan meeting yang ditunda tanggal 1, keputusannya ditunda tanggal 2, akhirnya ditunda per hari ini. Nah, update yang bisa Jonas sampaikan adalah yang menjadi konflik itu adalah OPEC itu ada beberapa negara seperti Arab, itu mereka setuju bahwa mereka itu akan memperpanjang production cut-nya karena policy terakhir production cut itu sampai akhir tahun ini. Nah, OPEC Arab melihat bahwa corona ini masih belum membaik, kayaknya production cut-nya mesti harus di-extend lagi lah, kurang lebih mungkin sampai Maret 2000 sampai ini. First, OPEC Plus has been considering mempertimbangkan extension cut, existing cut 7,7 million barrel per day into the first month of 2021, sebuah keputusan yang disupport oleh Saudi Arabia. Cuma ada beberapa negara contoh seperti Rusia, dia ngomong kelihatannya nggak perlu deh di extend cut-nya. Kita mungkin dari awal tahun from January kita bisa increase output by 0, million. Jadi yang production 7,7 ini dikurangi menjadi cut-nya jangan banyak-banyak, jangan 7,7, sekarang cut-nya cuma 7,2 aja. Nah, di sini ini masih ada konflik perbedaan pendapat yang belum come to an agreement, ya, dan kita masih menunggu lihat, ya. Nah, kalau Johannes lihat posisi ini, satu hal yang pasti, OPEC kalau cut nggak mungkin banyak-banyak, ya. Jadi kalau dia ternyata cut, bukan cut sih, production cut-nya dikurangi, itu nggak akan banyak-banyak. Kenapa? Kalau production cut-nya dikuranginya tiba-tiba langsung banyak, nanti market banjir lagi crude oil sehingga harga oil juga bisa jatuh parah banyak. Sedangkan kita tahu OPEC nggak mau itu. Yang kedua, fakta fundamental, core detailnya yaitu masalah supply demand. Kalau kita bicara tentang crude oil stock, ya sudah tidak banjir seperti kapan hari, dia masih cenderung, ya memang masih banyak sih Bapak Ibu, tapi nggak ekstrem, tapi di atas rata-rata. Sehingga ini menjadikan argumentasi bahwa oke lah sekarang nggak usah ketat-ketat banget untuk melakukan production cut. Jadi mungkin ini sentimen yang kita tunggu bagaimana reaksi pasar melihat keputusan OPEC. Ya, kalau tiba-tiba pasarnya bisa terima itu dan kita lihat harga crude oil nggak seberapa jatuh, boleh lakukan sell put, ya. Tetapi kalau ternyata pengurangan production cut-nya banyak sehingga harga minyak jatuh, itu kita juga harus mikir 2 kali untuk masuk sell put. Yang pasti yang Johannes tahu, secara refinery core fundamental itu stoknya banyak, sehingga kalau mau naik banyak harga crude oil dengan kondisi yang banyak ini mau naik banyak, melihat ekonomi dan corona ini masih belum pulih total, sehingga demand akan energi atau crude oil juga belum kembali full, sell call itu aman Bapak Ibu, ya. Dan Anda mana sebentar Johannes dia refinery lah. Yang jadi satu kendala buat saya adalah operating rate. Secara seasonal nanti sampai Desember itu operating rate-nya seasonalnya naik, sehingga sama argumen ini di satu sisi membantu sell put. Honestly speaking Bapak Ibu, secara jujur sebenarnya untuk crude oil ini cukup stabil saat ini. Mau naik kenceng susah, mau turun kenceng susah karena tidak ada new fundamental baru.
yang terbaik adalah melakukan strangle, yaitu sell put dan sell call. Tapi kapan? Nanti setelah OPEC keputusannya final, ya mungkin hari ini atau besok Bapak Ibu ya. Intinya setelah hari ini atau besok itu Anda boleh melakukan sell put dan sell call barengan dengan strike yang jangan agresif ya. Kita cari return yang di bawah, return on marginnya di bawah 10%. Contohnya, saya kasih contoh, kita buka CL sekarang di 45 dan Anda bisa lihat sama seperti yang sebelumnya, putnya premi put jauh lebih mahal dari premi call. So, kita jangan lihat dari unsur greed-nya, tapi unsur resikonya. Artinya, kalau call-nya mendapatkan lebih sedikit, sama seperti yang Jones bilang, sell call seharusnya lebih aman. Ya, Anda bisa katakan 44,9, kita kasih gap 10 poin, kita sell call di 55. Ya, terus sell put-nya katakan di 45, kita kasih di 35, tapi 35 ini preminya nggak 20, bisa dapat hampir 2 kali lipat. Mungkin kita lebih ke arah 32. So, lakukan strangle ya. Malam ini Jones tunggu OPEC meeting keluarnya bagaimana, atau sampai besok. Setelah itu Anda boleh melakukan strangle, sell put dan sell call bersamaan untuk crude oil. Oke Bapak Ibu, update minggu ini sekian. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda. Thank you.